Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 400403024630040 dari TRO kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, pertama-tama, apa itu pengertian PWM? Jadi PWM adalah teknik untuk mengatur besar kecilnya daya yang diberikan ke suatu perangkat elektronik seperti motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal listrik digital. Ia bekerja dengan menghidupkan dan mematikan daya sangat cepat dan rasio waktu hidup versus mati inilah yang menentukan daya rata-rata yang diterima. Selanjutnya, prinsip kerja PWM. Prinsip kerjanya adalah dengan memodifikasi duty cycle atau siklus kerja dari sebuah sinyal kotak. Duty cycle adalah persentase waktu di mana sinyal dalam keadaan high atau on dalam satu periode penuh. Motor DC akan merespons tegangan rata-rata dari pulsa cepat ini. Sebagai contoh, jika daya dihidupkan 25% dari waktu dan dimatikan 75%, motor akan mendapatkan daya efektif sebesar 25% dari daya maksimumnya, sehingga berputar lebih lambat. Nah, untuk parameter utamanya ada 3. Yang pertama yaitu frekuensi. Kecepatan pengulangan pulsa on-off diukur dalam Hertz. Untuk motor DC frekuensi biasanya antara 1000 hingga 20.000 Hz agar motor berjalan halus tanpa bunyi mendengung. Yang kedua ada duty cycle. Parameter utama pengatur kecepatan dinyatakan dalam persentase 0% sampai 100%. Atau nilai digital misal 0 sampai 255 pada Arduino. Duty cycle 0% artinya motor diam, 50% artinya setengah kecepatan, dan 100% artinya motor dalam kecepatan penuh. Yang terakhir yaitu resolusi. Ketelitian pengaturan duty cycle pada Arduino Uno, resolusi PWM adalah 8 bit, yang berarti ada 256 level atau 0 sampai 255 untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya yaitu pengertian encoder 2 pin. Encoder 2 pin adalah sensor yang dipasang pada AS motor DC untuk mendeteksi dan mengukur pergerakan motor. Disebut incremental karena ia memberikan informasi tentang perubahan posisi atau sudut dan arah putaran, bukan posisi mutlak motor saat pertama kali dinyalakan. Ia menghasilkan dua sinyal yang saling terkait. Nah, prinsip kerjanya, encoder memiliki piringan berlubang atau lurusan dan sensor optik atau magnetik. Saat motor berputar, piringan berputar dan menyebabkan sinar terpotong atau medan magnet berubah, menghasilkan pulsa listrik pada dua saluran keluaran. Saluran pertama yaitu channel A menghasilkan sinyal pulsa utama, dan saluran kedua atau channel B menghasilkan sinyal pulsa identik, tetapi bergeser fase sebesar 90 derajat dibandingkan channel A. Untuk urutan kedua, sinyal inilah yang menentukan arah. Untuk motor maju, saat channel A naik atau racing edge, channel B berada dalam keadaan low. Untuk keadaan arah motor mundur, saat channel A naik atau racing edge, channel B berada dalam keadaan high. Dengan menghitung jumlah pulsa, kita tahu seberapa jauh motor berputar. Dengan menganalisis hubungan fase kedua sinyal, kita tahu arah putarannya. Selanjutnya itu parameter utamanya. Yang pertama ada PPR atau pulse per revolution, jumlah pulsa yang dihasilkan oleh satu channel A atau B dalam satu putaran penuh motor. Encoder 12 PPR berarti channel A akan menghasilkan 12 pulsa untuk setiap putaran. Yang kedua yaitu CPR atau counts per revolution, jumlah total hitungan atau ticks yang dapat dibaca oleh microcontroller dalam satu putaran. Karena kita bisa mendeteksi tepi naik rising dan tepi turun falling dari kedua channel. Biasanya CPR sama dengan 4 kali PPR. Jadi jika encoder 12 PPR akan memberikan
48 cons per revolution atau 48 CPR. Terus yang ketiga, tegangan operasi biasanya 3,3 volt atau 5 volt sesuai dengan logika microcontroller yang digunakan. Selanjutnya yaitu apa itu MATLAB function none to zero. Jadi fungsi none to zero di MATLAB adalah sebuah fungsi yang dirancang untuk membersihkan data dari nilai nan dengan menggantinya menjadi angka 0. Fungsi ini sangat berguna dalam pemrosesan data untuk memastikan perhitungan matematika dapat berjalan lancar. Apa itu nan? Jadi nan atau not a number adalah nilai khusus yang muncul ketika terjadi operasi matematika yang tidak valid, misalnya pembagian 0 dengan 0. Terus akar kuadrat dari bilangan negatif dalam bilangan real. Terus operasi tak tentu seperti infinity dikurangi infinity. Terus data yang hilang atau rusak dalam datasheet. Nah, mengapa perlu mengganti nan? Jadi nilai nan dapat mengganggu proses komputasi karena yang pertama, operasi matematika apapun yang melibatkan nan akan menghasilkan nan. Yang kedua, fungsi statistik seperti min atau sum akan gagal jika ada nan dalam data. Dan terakhir, plot grafik seringkali tidak dapat menangani nilai nan dengan baik. Nah, untuk cara kerjanya, fungsi ini bekerja melalui dua langkah utama. Yang pertama, deteksi nan. Fungsi akan memindai seluruh data menggunakan fungsi isNaN atau dalam kurung yang akan mengidentifikasi posisi-posisi di mana nilai nan berada. Hasilnya adalah array logika dengan nilai true untuk posisi nan dan false untuk nilai valid. Yang kedua itu substitusi dengan 0. Setelah posisi nan terdeteksi, fungsi akan mengganti nilai-nilai tersebut dengan angka 0. Ini dilakukan melalui teknik pengindeksan logika di MATLAB. Nah, untuk implementasi fungsi ini dalam kode MATLAB biasanya sangat ringkas. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat ditulis hanya dengan beberapa baris, menerima data sebagai input, membuat salinannya ke variabel output, menerapkan isNaN untuk menemukan posisi nan, lalu melakukan penugasan nilai 0 ke posisi-posisi tersebut. Meski terlihat sederhana, fungsi ini memainkan peran kritis dalam pemrosesan data, memastikan kelancaran alur kerja komputasi, dan meningkatkan keandalan hasil analisis data secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu apa itu saturation dan integral anti-window. Saturation adalah batasan yang membatasi nilai akhir sinyal kontrol agar tidak melebihi kapasitas fisik sistem. Contohnya, jika motor hanya bisa menerima sinyal PWM dari 0 sampai 255, maka saturasi membatasi output PID agar tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 255. Yang kedua yaitu integral anti-windup adalah mekanisme pencegahan agar komponen integral tidak menumpuk berlebihan saat sinyal kontrol sudah jenuh atau mentok di batas saturasi. Tanpa anti-windup, integral akan terus bertambah meski output sudah tidak bisa bertambah lagi, menyebabkan overshoot besar dan respon lambat saat set point berubah. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, cara kerjanya bersama-sama. Yang pertama, PID menghitung output seperti biasa. Yang kedua, saturation membatasi output agar sesuai kemampuan aktuator, yaitu potor, pemanas, dan lain-lain. Yang ketiga, jika output terjebak di batas saturasi, anti-windup menghentikan atau mengurangi akumulasi integral agar tidak menggulung berlebihan. Terus yang terakhir, saat error berbalik arah, sistem bisa merespons lebih cepat karena integral tidak kebesaran.
Selanjutnya, apa itu PID? PID adalah sebuah algoritma kontrol yang sangat populer digunakan di industri untuk membuat sebuah sistem, seperti suhu, kecepatan, tekanan, mencapai dan mempertahankan titik yang diinginkan atau set point dengan akurat, cepat, dan stabil. Controller PID melakukan ini dengan terus-menerus menghitung kesalahan atau selisih antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktual, lalu mengoreksinya berdasarkan tiga komponen yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Untuk komponen PID sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama itu P atau proporsional, koreksi sesuai besarnya kesalahan saat ini. Contohnya semakin jauh dari kecepatan target ke semakin dalam. Yang kedua yaitu I atau integral, koreksi berdasarkan akumulasi kesalahan lama, menghilangkan selisih kecil yang tersisa. Yang terakhir yaitu D atau derivatif, koreksi berdasarkan laju perubahan kesalahan atau mencegah overshoot dan getaran. Selanjutnya yaitu eh, ke percobaan. Untuk di sini saya kan ada percobaan kedua. Yang pertama yaitu eh, rangkaian PID speed dan PID posisi. Nah, ini itu masih posisi karena masih NC. Nah, perbedaannya speed dengan posisi itu yaitu tinggal diganti ini aja. Untuk yang pertama itu kita pakai speed, kita ganti NC-nya jadi speed. Kita apply, kita oke. Nah, ini sudah, ini tinggal kita runkan saja. Nah, jadi ini adalah hasil dari percobaan pertama, yaitu percobaan PID speed. Nah, kita lihat saja. Nah, untuk percobaan kedua yaitu PID posisi atau NC. Nah, kan tadi kita sudah PID speed, ini diganti jadi speed. Nah, untuk posisi, ini kita ganti speednya menjadi ENC. Jadi PID posisi. Langsung saja kita apply, oke.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung runkan saja. Dan ini adalah percobaan kedua, yaitu PID posisi. Kita lihat saja di awal berputar. Jadi segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.